Sebuah ibu kota yang dulunya terlindung dari perang kini berdiri dalam kobaran api. Ledakan bergema di atas cakrawala Moskow. Kepanikan menyebar di tempat kekuasaan dulu, tampak tak tersentuh. Bagaimana Ukraina bisa menyerang sedalam ini secepat itu, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Di Jejak Dunia kami membawa Anda melampaui berita utama ke jantung kisah yang sedang berlangsung. Fire in the heart of Russia. Moskow terbakar, sirin melolong di jalanan saat tim darurat bergegas merespons, tetapi api menolak padam. Dahulu dianggap tak tersentuh, jantung Rusia kini diserang. Ini bukan sekadar kota, ini adalah benteng kekuasaan Vladimir Putin dan Ukraina. Baru saja memberikan pukulan paling langsung sejauh ini. Langit malam di atas Moskow tidak gelap melainkan menyala. Api oranye membentang di cakrawala asap, melingkar ke udara malam yang dingin, dan awan hitam pekat memenuhi atmosfer. Sirene menggema, bahkan di lingkungan paling kaya, wilayah yang dulu diyakini kebal dari perang. Tapi kini tempat-tempat itu pun dipenuhi suara ledakan. Ini bukan medan perang di sepanjang garis depan. Ukraina ini adalah ibu kota Rusia. Selama berbulan-bulan Moskow tetap terlindungi dari dampak langsung perang, dilindungi oleh jaringan pertahanan udara canggih dan ilusi. Tak terkalahkan, ilusi itu hancur dalam satu hari. Gelombang 337 drone membanjiri wilayah udara Rusia, langsung mengarah ke pusat kekuasaan. Satu drone menghantam Moskow sendiri, saat petugas darurat Rusia bergegas merespons. Skala kehancuran sungguh luar biasa. Bandara ditutup, penerbangan dihentikan, dan terminal berubah menjadi kekacauan. Bandara Vnukovo, Sheremetyevo, dan Domodedovo semuanya terpaksa menghentikan operasi. Penumpang terlantar, menatap ponsel mereka dengan bingung, mencari kabar dari sumber resmi. Namun sementara media pemerintah meremehkan kejadian tersebut, media sosial menyampaikan cerita yang berbeda. Ukraine's drone arsenal, small machines, big disruption. Serangan Ukraina terhadap Moskow bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari strategi drone yang diperhitungkan dengan cermat, yang kini mengubah cara perang dijalankan. Alih-alih mengirim beberapa drone saja, Ukraina meluncurkan gelombang terkoordinasi sebanyak 337 pesawat tanpa awak dalam satu hari. Idenya sederhana, membanjiri sistem pertahanan udara Rusia dengan begitu banyak target sehingga tidak bisa ditangani sekaligus. Dan strategi itu berhasil. Orang dalam pertahanan Rusia mengakui bahwa sistem mereka kewalahan. Kami menembak satu lalu 10 lagi muncul. Kami benar-benar kekurangan rudal, aku, seorang perwira secara anonim. Banyak drone itu bahkan bukan model militer. Mereka adalah drone komersial yang dimodifikasi untuk membawa bahan peledak. Ukraina telah mengubah teknologi drone sipil menjadi salah satu alat paling efektif di medan perang. Produksinya telah meningkat pesat, lebih dari 25 juta unit per tahun. Menurut pejabat pertahanan, kami mulai dari sebuah garasi kecil, kata seorang insinyur Ukraina. Sekarang kami membuat ribuan unit setiap bulan. Murah, cepat, dan efektif. Bagi Rusia ini adalah masalah serius. Sementara Rusia menghabiskan jutaan untuk setiap rudal dalam sistem pertahanannya, Ukraina hanya membutuhkan sebagian kecil dari itu untuk menembusnya. Ini bukan sekadar inovasi militer, ini adalah pergeseran kekuasaan. Dan hal ini sedang mendefinisikan ulang siapa yang memegang keunggulan dalam perang modern. The retaliation, Russia strikes back. Tepat saat Ukraina merayakan keberhasilannya, sirene serangan udara kembali meraung. Kali ini di langit Ukraina. Lebih dari 100 drone Rusia diluncurkan dalam satu hari, menargetkan kota-kota besar di seluruh negeri. Seorang operator pertahanan udara Ukraina di dekat Kiev menggambarkan serangan tanpa henti itu. Kami tidak tidur. Setiap malam kami melihat puluhan drone Shahed muncul dari segala arah. Kami menembak jatuh sebanyak mungkin, tapi selalu ada beberapa yang lolos dan mereka menyebabkan kerusakan besar. Menurut Komando Militer Ukraina, Rusia meningkatkan penggunaan drone buatan Iran Shahed 131 dan Shahed 238
yang kini telah dimodifikasi dengan jangkauan lebih jauh untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Ukraina. Target mereka pembangkit listrik, depot bahan bakar, dan infrastruktur sipil. Sementara pertahanan udara Ukraina kewalahan menghadapi drone Rusia, memperkenalkan rudal hipersonik terbaru mereka. Oresnik media pemerintah membanggakan bahwa rudal ini dapat melaju lebih dari Mach 9 dan menghindari intersepsi. Dalam penggunaan tempur pertama yang dikonfirmasi, rudal ini menghantam sebuah gedung hunian, menewaskan sedikitnya 10 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Dnipro semuanya diserang. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam saat api melalap bangunan. Pembaruan korban jiwa meliputi 14 tewas di Kiev, 9 di Odessa, 11 di Kharkiv, dan 5 di Dnipro. Strategic blow or desperate response. Sekilas peluncuran lebih dari 100 drone dan penggunaan rudal hipersonik baru tampak seperti langkah berani dan penuh perhitungan. Namun saat target dan waktunya ditelaah, banyak analis melihat hal berbeda: frustrasi dan keputusasaan. Serangan Ukraina ke Moskow bersifat tepat simbolis dan diarahkan ke pusat logistik serta target militer. Sebaliknya, balasan Rusia justru lebih banyak menghantam sasaran sipil, gedung tempat tinggal, infrastruktur, dan sistem energi. Serangan itu menimbulkan penderitaan, namun memberikan sedikit keuntungan strategis. Pengamat Barat menyebut ini sebagai tanda meningkatnya tekanan di dalam Kremlin. Saat kampanye drone Ukraina semakin canggih, Rusia kesulitan mempertahankan keunggulan teknologinya. Seorang analis mencatat, mereka menghabiskan jutaan untuk satu rudal hanya untuk menghantam blok apartemen. Sementara itu, Ukraina hanya menghabiskan ratusan dolar per drone untuk mengguncang jantung Moskow. Ketidakseimbangan ekonomi ini makin menjadi masalah krusial. Perang drone Ukraina cepat murah dan dapat ditingkatkan skalanya. Ketergantungan Rusia pada rudal mahal dan drone buatan Iran menunjukkan celah dalam keberlanjutan jangka panjang. Dan meski media pemerintah menggambarkan serangan balasan sebagai keberhasilan, suara publik menunjukkan hal lain. Video di media sosial memperlihatkan rumah-rumah terbakar, keluarga ketakutan, dan tim darurat yang kewalahan. Bagi banyak warga Rusia, ini bukan lagi perang di tempat lain. Ini adalah perang yang bisa kembali ke rumah kapan saja. Cracks in the Kremlin's illusion. Rekaman membanjiri Telegram, Twitter, dan saluran berita independen Rusia. Asap hitam membumbung di atas distrik keuangan Moskow. Petugas pemadam kebakaran berjuang sepanjang malam untuk mengendalikan api di berbagai lokasi. Dari balkon warga merekam kekacauan jendela-jendela pecah di apartemen mewah. Kendaraan hangus berjajar di jalanan dan puing-puing dari drone yang berhasil dicegat tetap menimbulkan kerusakan. Seorang warga Moskow menggambarkan kontras yang terjadi. Mereka bilang tidak ada apa-apa. Tapi saya melihat asapnya, saya dengar sirenenya, saya lihat apinya. Bagaimana mungkin kami mempercayai mereka? Selama bertahun-tahun pemerintahan Putin mengendalikan narasi perang, serangan Ukraina digambarkan sebagai kemenangan Rusia dan kerugian dikecilkan. Suara berbeda dibungkam. Tapi kali ini kebohongannya terlalu besar untuk disembunyikan. Bahkan warga Rusia yang sebelumnya percaya pada media pemerintah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbahaya. Kelangsungan pemerintah selama ini bergantung pada pengendalian persepsi dan rasa takut. Namun kini dengan Moskow yang diserang, kendali itu mulai goyah. Untuk pertama kalinya rakyat biasa Rusia merasakan perang yang dulu dikatakan tak akan pernah menyentuh mereka. Ukraina telah membuktikan bahwa mereka bisa menyerang lagi, dan ketakutan terbesar Rusia mungkin bukan lagi serangan drone berikutnya, tapi risiko bahwa rakyatnya berhenti mempercayai kebohongan. Diplomatic fallout and strategic shifts. Serangan drone ke Moskow bukan sekadar operasi militer, ini adalah gempa politik. Selama berbulan-bulan Ukraina berada dalam posisi bertahan berjuang dengan dukungan terbatas dari Barat dan tekanan berat di garis depan. Namun serangan ini mengirimkan pesan yang berani. Ukraina bukan hanya bertahan, mereka sedang membentuk kembali arah perang.
Saat kobaran api di Moskow mulai padam, gelombang diplomatik pun muncul. Beberapa hari kemudian, pejabat Ukraina dan Amerika Serikat bertemu di Arab Saudi untuk membahas kemungkinan perundingan damai diselenggarakan di Riyadh. Pertemuan ini dihadiri delegasi dari Eropa dan Timur Tengah. Arab Saudi dengan hubungannya ke Rusia dan Barat memosisikan diri sebagai mediator netral. Delegasi Ukraina datang dengan usulan berani termasuk gencatan senjata udara, sementara menghentikan serangan drone dan rudal, sementara pertempuran darat tetap berlangsung. Pejabat Barat melihatnya sebagai jeda strategis, peluang untuk meredakan perang drone yang telah menembus jauh ke wilayah Rusia. Tapi Moskow tidak tertarik. Kremlin segera menolak pembicaraan tersebut, menyebutnya sebagai jebakan untuk memberi Ukraina waktu berkumpul kembali dan memperkuat diri. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Barat memberlakukan syarat sepihak dan mengabaikan serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Sikap Putin jelas tidak ada gencatan senjata kecuali Ukraina secara resmi menyerahkan Crimea dan Donbas, dan tidak ada negosiasi selama NATO terus memberikan dukungan militer. Bagi Ukraina, tuntutan ini tidak mungkin diterima. Seorang pejabat Ukraina yang dekat dengan pembicaraan mengatakan kepada Reuters, "Ini tidak akan berhasil. Rusia ingin kami menyerah atas tanah kami dan berhenti berperang, sementara mereka terus mengebom kami. Itu bukan negosiasi, itu ultimatum." Zelensky's dilemma: stand firm or compromise. Saat Donald Trump kembali muncul dalam wacana kebijakan luar negeri, ALF nada di Washington pun berubah. Pemerintahannya mulai memberi tekanan pada Ukraina untuk mempertimbangkan negosiasi langsung dengan Rusia. Menurut Washington Post, para penasihat Trump mendorong pendekatan kesepakatan realistis dengan peringatan bahwa dukungan militer Amerika untuk Ukraina mungkin tidak akan berlanjut dengan level yang sama. Mereka menyarankan bahwa Ukraina mungkin harus mempertimbangkan konsesi wilayah demi mengakhiri perang. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar risiko konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Hal ini menempatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam posisi sulit. Selama bertahun-tahun, Ukraina mengandalkan dukungan tak tergoyahkan dari Amerika Serikat. Namun kini, ketika perpecahan muncul di Washington, Zelensky dihadapkan pada pilihan krusial melawan Rusia dan berisiko kehilangan dukungan Barat, atau mempertimbangkan pembicaraan yang bisa berarti kehilangan wilayah-wilayah kunci perang. Ini tak lagi hanya soal rudal dan drone. Pertempuran kini berlangsung di ruang diplomasi, di meja perundingan, dan di antara aliansi global yang terus berubah. Friendly fire, Russia's military mishaps. Negara seperti apa yang membom wilayahnya sendiri 2 kali saat sedang berperang? Saat drone Ukraina menghantam Moskow, kesalahan militer Rusia menjadi tontonan global. Dalam hitungan hari, pasukan Rusia secara keliru membom 2 wilayahnya sendiri, mengungkap celah serius dalam operasi militer mereka. Insiden-insiden ini bukan hanya memalukan, mereka adalah tanda bahwa mesin perang Rusia sedang kesulitan. Insiden 1, kecelakaan rudal di Lipetsk. Larut malam, warga Lipetsk 400 km di selatan Moskow terbangun karena ledakan dahsyat. Media pemerintah awalnya menyalahkan serangan Ukraina, namun laporan militer yang bocor kemudian mengungkap kebenarannya. Sebuah rudal jelajah Rusia menyimpang dari jalur dan jatuh di tanah sendiri. Rudal KH-22, senjata peninggalan era Soviet, dirancang untuk serangan kecepatan tinggi jarak jauh. Namun menurut analis, tingkat kegagalannya bisa mencapai 50%, seringkali meleset dari target sepenuhnya. Insiden 2, pengeboman di Belgorod. Beberapa hari setelah Lipetsk, kesalahan fatal lain terjadi di Oblast Belgorod. Tapi kali ini bukan salah tembak, ini adalah serangan udara penuh. Sebuah jet tempur Su-34 milik Rusia secara tidak sengaja menjatuhkan bom FAB berkekuatan tinggi di wilayah itu yang dihuni lebih dari 1,5 juta orang. Dirancang untuk menghancurkan bunker musuh, bom itu justru menciptakan kawah besar di kawasan sipil. Gubernur wilayah melaporkan 3 orang terluka, puluhan rumah rusak, dan kepanikan massal saat sirene meraung di seluruh kota. Ini bukan kejadian pertama. Pada April 2023, jet Su-34
lain juga menjatuhkan bom di Belgorod. Insiden tersebut dulu dianggap sebagai kasus terisolasi, tapi pengulangan menunjukkan krisis yang lebih dalam. Seorang kolonel Rusia yang telah pensiun mengatakan kepada lembaga pemantau militer pilot, "Kami kelelahan peralatan kami, usang dan para pemimpin kami menyangkal kenyataan. Kecelakaan seperti ini akan terus terjadi." The Tipping Point War Inside Russia. Dengan lebih dari 300.000 tentara Rusia tewas atau terluka, Kremlin mungkin segera dipaksa melakukan gelombang wajib militer baru, sebuah langkah yang bisa memicu kerusuhan publik. Meski para pejabat Rusia terus melontarkan ancaman nuklir intelijen, Barat menunjukkan bahwa kemungkinan eskalasi tetap rendah. Penggunaan senjata nuklir kemungkinan besar justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan Rusia sendiri. Sementara itu, Rusia meningkatkan serangan rudal dan drone terhadap kota-kota Ukraina, seperti Kiev, Odessa, dan Kharkiv. Namun pertahanan udara Ukraina yang kini diperkuat dengan sistem Patriot dari AES dan dukungan Eropa lebih efektif dari sebelumnya, mampu mencegat sekitar 85% rudal yang masuk. Selama 2 tahun kepemimpinan Rusia berusaha menjaga agar perang tetap jauh dari kehidupan rakyatnya. Ilusi itu kini telah hancur. Serangan drone ke Moskow menjadi titik balik. Tiba-tiba perang bukan hanya di perbatasan, perang kini ada di dalam Rusia. Seorang pengusaha Rusia yang baru-baru ini melarikan diri ke Armenia mengatakan kepada Reuters, "Putin bilang perang ini tidak akan pernah menyentuh kita. Tapi sekarang anak-anak kami direkrut, ekonomi kami runtuh, dan kota-kota kami terbakar. Apakah ini yang disebut kemenangan?" The New Battlefield Perception, Resolve and Time. Perang kini telah melampaui rudal dan drone. Pertempuran berlangsung melalui narasi kepercayaan publik dan ketahanan jangka panjang. Ukraina sedang berada di atas angin. Dengan drone hemat biaya dan dukungan global yang terus tumbuh, negara ini membuktikan bahwa strategi cerdas bisa menantang kekuatan militer yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Rusia mulai kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Moskow telah diserang. Warga sipil mulai mempertanyakan segalanya. Ilusi bahwa Rusia tak terkalahkan telah runtuh. Seorang warga Rusia yang melarikan diri ke Armenia berkata, "Kami diberitahu bahwa perang ini tidak akan menyentuh kami. Tapi sekarang anak-anak kami direkrut, kota kami terbakar, dan ekonomi kami runtuh." Apakah itu kemenangan medan perang baru? Bukan hanya di udara, tapi juga di benak manusia. Dan mungkin pertanyaan terbesar saat ini bukan apakah Ukraina bisa bertahan, tetapi apakah Rusia masih bisa terus berpura-pura bahwa mereka masih mengendalikan semuanya. Apa arti semua ini bagi masa depan perang dan bagi Rusia sendiri? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Jika cerita ini membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk beri tanda suka dan bagikan kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton dan teruslah penasaran.